Kita teruskan pelajarannya. Kalau yang kemarin bab wudu fardunya wudu dan juga sunah-sunahnya wudu. Kalau hari ini kita teruskan pelajarannya nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu itu artinya perkara-perkara yang merusak. Bahasa yang merusak hampir sama dengan perkara yang membatalkan wudu. Perkara yang membatalkan wudu yaitu al-khariju min ahadits sabilaini, sesuatu apapun yang keluar dari dua jalan. Yang kemarin sudah disampaikan bab an-najasat, najis, sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul ataupun dubur, entah itu keluarnya uruf, umum ataupun nadir, langka sekali. Kita biasanya kalau yang keluar urin, ternyata yang keluar es teh, yang keluar Fanta. Ginjile amo. Itu enggak tahu. Hukumnya selain najis juga membatalkan wudu. Kalau yang kemarin kan karena najasat. Terus kalau yang ini membatalkan wudu dengan sendirinya, disengaja ataupun tidak, dan itu dewi aku buatan. Silsul baul yang geser sama menikah ataupun memang yang air kebelet keluar itu membatalkan wudunya, ataupun dari duburnya nopo namanya biasa ambeien terus nuntutan naik, itu juga membatalkan. Bagaimana nanti hukumnya seperti itu, sholatnya dan wudunya, itu juga sulai waktu. Berikutnya anahu ghairu makin maka minal ardi. Yang nomor 2, tidur yang tidak menetapkan pantatnya ke bumi. Nah, sambil melihat yang sering bisa dilihat itu orang-orang yang berjamaah sholat Jumat karena terlalu mendengarkan si khotibnya banyak keterangannya, akhirnya sekali dengar langsung tidur. Tertidurnya itu kalau kita tertidur dalam keadaan bahasanya silo, bokongi menetapkan pantatnya menetapkan ke tanah tempat duduknya, itu baru tidak batal. Yang kebanyakan orang-orang sambil mendengarkan terus lendean senden itu kemungkinan enggak memakin. Bahasa memakin di sini tidak menempatkan pantatnya juga dilihat. Satu, bagi orang yang kakinya daging, orang yang kurus krempeng itu meskipun memakin daunnya, kemungkinan ngobosnya masih ada. Pantatnya itu ada. Kalau seperti saya pantatnya itu mau duduk, kemungkinan kalau mau kan terus ketutup. Betul, ya. Kalau keterangan lebih lanjutnya, karena ini kan pelajarannya masih standar. Kalau yang sudah agak tinggi pelajarannya Kuratul ataupun keterangan lebih lanjut, Fathul Muin dan yang lainnya. Kalau bagi orang yang kurus krempeng terus duduk, dirasakan pantatnya ini rasanya nang balungan nih. Kemungkinan kalau tidur tetap bisa ngobos. Ngobosnya itu loh. Kalau anaunya karena tertidur ataupun sengaja tidur, tapi pantatnya ini menganga. Bisa mencegah kita tidak keluar anginnya yang tanpa sengaja. Yang nomor 3, zawal akli, hilangnya akal. Ada beberapa sebab karena hilangnya akal. Yang nomor 1 diskrin karena minuman keras ataupun yang lainnya. Minuman obat-obatan contohnya akhirnya overdosis, diskrin, mendem. Terus jununin, orang yang gila. Junun ajidan. Ihmain itu orang yang epilepsi. Ayan. Epilepsi itu juga hilang akalnya. Saya punya teman dari Jakarta dulu pas waktu juga itu dia pasti tidak ingat. Pas waktu ngajarnya tadi, pas waktu sekolah ujian, jujur nomor ini nggak bisa mikir, nggak kuat, akhirnya wibon mau dari kursi waktu itu. Ya pas waktu bangun kan, saya kenapa tiba-tiba dewi. Mesti ternyata nilai hikmahnya nih kalau epilepsi itu dia tidak bisa mengontrol akalnya juga sama tubuhnya. Makanya dihubungi zawal akli. Nanti di bab jununnya juga gitu. Dalam junun yang memang akalnya hilang terus, kalau yang kadang tidak, ini jununnya
asli ataupun junun karena gara-gara di guna-guna kan juga namanya junun, hilang akalnya. Gimana hukumnya nanti ketika wudhu dan sholatnya itu dihilangkan waktu pada waktu ya. Kemudian lamsul mar'atil ajnabiyah, menyentuh perempuan yang lain, kebalikannya menyentuh laki-laki yang lain. Jadi singgolan disengaja ataupun tidak niku membatalkan karena nilai ajnabi. Ya, kita harus tahu ajnabi itu siapa saja. Kalau yang di TV-TV yang saya khawatirkan kita kurang pemahaman tentang ilmu agama, terus melihat setelah sholat sang suami salaman sama istrinya. Terus kelihatan diajak ngaji bareng, batal lah bareng. Padahal dengan bersalaman dengan istrinya niku batal. Batal. Karena orang yang boleh dinikah itu ajnabi. Bukan muhrim. Yang bukan ajnabi itu kan ada muhrim sama belum muhrim. Jadi bukan ajnabi dan tidak. Khairu Muhrim muhrim. siapa saja? Belum muhrim siapa saja? Ajnabi ini contohnya keponakan. Putu. Nopo bibi ngoten niku ndak batal. Kadang ndak paham. Nek sing buli er sama ngampun-ngampun kula tak gadah wudu. Di sini. Atau gayanya Islami ternyata dia belum memahami betul tentang hukum Islam. Karena itu bukan termasuk ajnabi. Tidak ada ceritanya seorang keponakan menikahi bibinya sendiri ataupun seorang paman menikahi keponakannya sendiri. Kalau misanan itu baru saudara. Meskipun kalau di bahasa Jawanya ini enggak elok. Tapi jangan dilihat Jawanya, tapi dilihat Sundanya. Rasulullah itu. Contohnya Direkam gitu. menikahkan putrinya dengan Sayyidina Ali. Itu kekurangannya. Mashu fardil insan bibatil kafi. Yang terakhir memegang ataupun menyentuh farjinya anak Adam menggunakan telapak tangannya. Jadi contohnya kalau kita wudu terus iman-iman, kadang yang laki-laki itu gatel. Geser pendet ya. Terus Apa itu? Mencret. Wah, geser. Terus dalam keadaan pas waktu kita masjid semaan dan itu terus digerak. Kalau yang boleh dilihat digerak ini. Lalu dan ini bukan yang serap, tapi kan umur dewasa semua. Meskipun yang diajarkan laki-laki perempuan sama saja. Dilihat kalau pegangnya batil kafi itu otomatis langsung batal. Kalau yang megangnya pakai belakangnya dilihat, tiba garing, panjang dari waktu, tiba garing, tidak najis. Megangnya farjil insan, makanya bahasa insan ini miliknya sendiri ataupun miliknya orang lain. Yang sejenis. Jangan bayangkan. Menain maksudnya gini. Farjil insan itu contohnya sampai jadi seorang perawat ataupun seorang dokter, terus punya keahlian harus memegang kemaluannya sejenisnya laki-laki. Cara megangnya bagaimana? Contohnya buat supaya nggak bawa lap, nggak pakai karet itu baru tidak batal. Maksudnya masuk farjil insan itu langsung tanpa ada penghalang. Ada yang ditanyakan terkait ini? Kayak cupit goreng. Makanya jangan dianggap guyonan asli. Setelah bab yang membatalkan, setelah ada hukum yang dimakruhkan di dalam wudu. Apa itu? Al-israfu fil ma'i. Pas waktu al-israfu fil ma'i itu menggunakan air yang berlebihan. Ada dalilnya bahwa inal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang menggunakan sesuatu yang berlebih itu kanu ikhwana syayatin. Mereka itu teman-temannya setan. Termasuk di israf fil ma'. Pas airnya megung lenggae Hadis. Ya, kadang bahasa israf di sini enten tiang itu yang biasanya kurang yakin wudunya. Sampai akan menemukan kalau mungkin di madrasah besar wudunya terus-terusan Masyaallah bismillahirrahmanirrahim ya Allah Mas. Ngoten lah teng motor aku tanda digoreng. Hidup nih mundur. Kan wis teles kabeh itu otomatis sah wudumu langsung dilihaten.
bahasa israf itu terlalu menggunakan air yang berlebih. Ini hukumnya makruh. Kemudian kalau bigoiri dikri berbicara selain zikir, makanya bahasa hanya dimakruhkan pas waktu wudu. Itu mau diceluk ibu, loh, nggih dalam buku tasih wudu itu tetap sah karena wudunya itu nilai gerakannya, bukan nilai waktunya. Jawabnya pas rawuh ngono. Ya enggak apa-apa kan pas waktu membasuh wajah pertama kali itu kan sudah diniatkan niat usul wudu. Setelah itu pas waktu yang kedua dan ketiga itu panggil layaknya. Nggih Pak, kula tasih wudu itu boleh saja. Tapi dirasa niku pas cuci tangan sebelum mulai kumur-kumur niku nggih niat to, Pak? Niat melakukan sunnahnya wudu. Nggih. Bukan niat Oh. melakukan kalau nawaitul wudu pas mulai berkumur itu sudah biasa. Nanti bisa tidak sah. Kecuali berkumurnya kan kena wajahnya. Tapi kalau kan dilihat toh berkumur itu niatnya kesunahan. Makanya harus perhatikan aniyatu indah wajhi itu niat di dalam hatinya, bukan talafut melafalkan. Intinya mengucapkan, berucap, berkata selain zikir itu dimakruhkan. Yang terakhir masalah wudu, al isti'anatu alaihi bi ghairihi, meminta pertolongan kepada orang lain untuk dirinya. Contohnya, Mas Nyurungne banyu. sampeyan cengkone sanyo nih aku tak wudu. Niku hukumnya makruh. Boleh. Ya rumah al-masjid al-asghar. Diharamkan perkara apa saja yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu ataupun maksudnya hadas kecil. Sholat, tawaf. Yang pertama diharamkan melakukan sholat kalau dia tidak punya wudu terus karena waktunya mepet gayane tek-teke sholat kancane utawa pas di depan shop paling depan dia kentut terus aku ngendung lah ketok bebar ke wae membrem terus mampu itu piye carane gayane melu-melu golek kali tempat Nate, Pak. maka dia punya kemudian tawaf kalau dia muhdis asghar, nah makanya yang seperti ini tawaf ketika Imam Syafi'i kita menggunakan madhabnya Imam Syafi'i batal terus kesulitan karena di sana kita akan bertabrakan dengan lain jenis terus itu mereka yang kita dalam keadaan sholat seperti wabrak akhirnya dilangkai, Pak. pas waktu begini tawaf tidak lihat laki-laki perempuannya tidak kasihan seperti ini mungkin jadi di sini ini wong seperti di sini buatan rumah saya itu di sini ibadah tawaf. Ketika dia sudah muhdisil asghar maka diharapkan baginya tawaf otomatis tawafnya harus mengulang batal. Biar tidak batal kita harus pindah madhab, tapi pindah madhabnya harus satu paket biar tidak rasanya tal menjah-menjah madhab. Contohnya kalau wudunya saya pakai Imam Syafi'i, batalnya pakai Imam Malik, contohnya tidak boleh. Jadi wudu batalnya itu harus satu paket menggunakan imam yang lain biar memudahkan kita untuk beribadah. Pak, misalkan kan rombongan itu tawaf itu kan. Nah, misal kita batal pas tawaf terus aku ditinggal rombongan nih. Bukan masalah tawaf itu sendiri ataupun rombongan, kan masalah rombongan grupnya. Iya kan nggak tahu, nggak terkait pertama kali ke sana, terus nggak tahu. Betul usah bayangkan yang kesulitan karena di tahun-tahun dulu sama yang sekarang itu lebih mudah yang sekarang. Banyak sekali orang-orang Indonesia itu membantu mereka-mereka yang beribadah tawaf dan umroh. Ini Pak Indonesia jadi bagi yang nggak tahu Nanti yang kayak kedua. apa itu duit malah hilang. Yang nomor 3, Mas'ul Mushafi, membawa mushaf, membawa Al-Quran ataupun bagian dari Al-Quran tidak boleh. Amrul Mushafi ini memegang, yang Membaca. terakhir membawa, memegang ataupun membawa mushaf. Ketika kalian muhdisil asghar, orang yang hadas kecil, maka diharamkan membawa. Kalau yang sekarang kita bacanya Al-Quran, yang tidak sholat silahkan membawa Bersama Al-Quran digital. Tafsirnya, bukan terjemahan. Kalau nilai terjemahnya kan sama nilainya, ukurannya. Kalau tafsir contohnya membawa tafsir Jalalain, tafsir Misbah, kalimat-kalimatnya yang lebih banyak dari
huruf Al-Quran aslinya. Meskipun itu masih banyak kontroversi, tapi kita kan makolahnya ataupun pendapatnya ulama-ulama berbeda-beda. Kita mencari yang lebih meringankan kita karena itu tuntutan untuk pelajaran dakwah. Itu ini, terima kasih.